Oke, ya nggak apa-apa. Yuk. Oke, berarti sudah bisa kita mulai ya. Berhubung waktunya juga udah jam 10 ini. Nanti kalau misalnya ada kawannya yang belum datang, ya boleh menyusul lah. Oke. Nah, sebenarnya berapanya siswa aktifnya untuk kelas ini? Ada sekitar 15 ya. Oke, berarti masih ada sekitar 7 orang lagi ya yang belum bergabung ini. Masih 9 soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti biar mereka menyusul aja. Oke, kita mulai ya. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Ganda. Eh, Ganda Sitompul. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Eh, Ya, itu aja sih perkenalannya menurutku. Dan ini em, semester kedua saya ngajar di UT. Ya, semester kemarin juga saya ngajar, baru semester ini juga saya ngajar, dikasih kesempatan ya. Jadi untuk Mas dan Mbaknya, mohon kerjasamanya. eh, kita sama-sama belajar ya Mbak ya. Oke, itu saja dulu perkenalannya. Terima kasih. Oke, jadi untuk hari ini materi kita itu mengenai organisasi ya. Kita belajar organisasi ya, itu untuk materi kita yang pertama. Nah, di materi kita yang bab satu ini kita akan belajar tentang perkembangan teori organisasi. Nah, menurut eh, teman-teman udah sering kan mendengar pasti yang namanya organisasi? Oke, ya. Jadi, nah, teman-teman ada nggak di sini yang kira-kira lagi aktif berorganisasi sekarang? Kenapa? Ya. Oh, oke. Oke, dan perlu diingat ya, biasanya orang yang aktif berorganisasi itu biasanya itu calon-calon pemimpin loh. Ya, dan eh, orang yang aktif di organisasi biasanya itu calon-calon leader masa depan. Kenapa? Karena kan di organisasi itu yang diutamakan adalah kepemimpinan yang pertama. Nah, makanya biasanya kalau kita lihat sekarang itu background pemimpin kita yang sekarang contohnya ya, itu dulunya orang itu adalah orang-orang yang biasanya aktif di organisasi, baik di organisasi agama, sekolah atau kampus ya. Jadi track recordnya kalau misalnya kita mau jadi pemimpin di masa depan, kita harus bisa memimpin suatu organisasi. Itu yang perlu diingat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman aktif berorganisasi, saya yakin nanti teman-teman bisa bisa jadi pemimpin masa depan. Itu dia, ya. Nah, jadi yang mau kita pelajari di sini adalah perkembangan teori organisasi. Nah, biasanya kan kalau organisasi itu muncul biasanya karena apa? Karena banyaknya biasanya suatu pekerjaan yang ditangani oleh satu orang. Nah, jadi pekerjaan besar yang ditangani oleh satu orang ini, ah, dia kan tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri. Nah, sehingga dia akan membutuhkan siapa? Orang lain. Ya, jadi karena pekerjaan yang besar tadi cuma ditangani satu orang, nah, maka dia membutuhkan orang lain untuk membantunya. Ya, itu dia ya. Nah, jadi sehingga lahirlah yang namanya apa? Organisasi. Karena kalau kita eh, tarik kesimpulan, apa yang menjadi pengertian organisasi berarti itu karena adanya perkumpulan atau
lebih dari 2 orang gitu ya. Nah, makanya dibilang lahirnya organisasi tadi karena apa? Karena karena dibutuhkan bantuannya. Nah, jadi pekerjaan tadi yang besar tadi dibagi-bagilah ya. Jadi dibagi-bagilah ke pekerjaannya. Kemudian pekerjaan yang dibagi-bagi itu disatukan kembali. Itulah makanya lahirlah yang namanya organisasi. Ya, itu dia awal munculnya. Karena pekerjaan yang besar tadi dibagi-bagi. Nah, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itulah yang namanya organisasi. Itu dia ya. Nah, jadi yang selanjutnya outline belajar kita ada 2. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang apa sih definisi dari organisasi? Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian organisasi, pendekatan organisasi, teori organisasi. Nah, di bagian kegiatan belajar yang kedua, kita akan belajar tentang acuan dalam pembahasan teori organisasi, ya. Ya, jadi 2 outline belajar kita. Yang pertama ada definisi organisasi, yang kedua ada acuan dalam pembahasan teori organisasi. Itu dia. Materi kita hari ini tidak terlalu banyak karena masih pertemuan pertama dan teorinya memang tidak terlalu banyak, pelajarannya memang tidak terlalu banyak di bab satunya. Nah, sekarang kita masuk tentang yang pertama, definisi organisasi ya. Nah, di sini kan ada nih, bisa kan dilihat gambar ini kan? Nah, jadi biasanya organisasi itu seperti apa? Seperti apa namanya? Chain, rantai yang saling berhubungan satu sama lain ya. Itu dia. Jadi dikatakan di sini bahwa definisi dari sebuah organisasi adalah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, makanya dibilang tadi adalah sebuah wadah. Apa itu wadahnya? Nah, wadah kita tadi ya organisasi kita itu. Nah, disitulah berkumpul beberapa orang atau sekumpulan orang ya yang bekerja sama yang secara rasional dan sistematis. Jadi mereka memang benar-benar bekerja dan tersistematis, dia ya, terarah maksudnya, yang dipimpin atau terkendali ya. Jadi ada pemimpinnya dan ada pengendalinya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi organisasi itu dibentuk karena apa? Karena adanya tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, maka dimanfaatkanlah siapa? Sumber daya yang ada di dalamnya. Apa saja sumber daya yang ada di dalamnya? Contohnya orang-orangnya, mesinnya. Kalau misalnya perusahaan, kayak teman-teman misalnya bekerja di perusahaan, apa contoh sumber daya yang ada di dalam perusahaan? Misalnya karyawan, peralatan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan dari sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Nah, oke. Nah, kemudian dikatakan bahwa organisasi itu adalah sesuatu yang abstrak ya, tidak dapat dilihat maupun diraba, tetapi bagaimana dapat dirasakan manfaatnya. Ya, jadi bahwa organisasi tadi dikatakan adalah sesuatu bentuknya yang abstrak. Ya, namanya kalau abstrak, berarti itu abstrak itu kita tidak dapat melihatnya maupun kita raba tidak bisa, tapi kita akan bisa merasakan manfaatnya. Ya, jadi dapat dirasakan eksistensinya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contohnya kita nih, kan kita sebagai warga negara, contohnya kita diwajibkan apa? Misalnya memiliki KTP, membayar pajak, atau dan aturan lainnya misalnya. Nah, dengan memiliki misalnya kita KTP, membayar pajak, nah kita bisa nggak kira-kira mendapatkan manfaat dari organisasi tadi? Nah, dari
dari hal tersebut kita dapat yang namanya Pak, dapat kita lihat bahwa ada organisasi yang mengatur dan melingkupinya, ya. Itu dia, makanya dikatakan dia abstrak, tetapi bisa kita rasakan eksistensinya bagaimana terhadap atau impactnya terhadap kehidupan kita bisa kita rasakan. Itu dia ya, kalau dikatakan abstrak. Oke. Nah, selanjutnya dari beberapa pengertian tersebut dapatlah disimpulkan, dikatakan di sini bahwa organisasi itu dapat disimpulkan sebagai suatu kesatuan sosial. Maksudnya sosial itu apa? Nah, suatu kesatuan sosial dari kelompok individu atau orang yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, jadi di dalam organisasi itu tadi adalah itu interaksi antara berapa? Antara beberapa orang atau kelompok. Ya, di mana di dalam organisasi itu mereka mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, contohnya ketika teman-teman aktif dalam satu organisasi, biasanya kita akan dibagi tugas masing-masing. Nah, misalnya ketua siapa, sekretarisnya siapa, nah, nanti kan akan dibagi berdasarkan keahlian masing-masing. Biasanya kita sebagai ketua berarti kita yang akan mengkontrol semua kegiatan yang terjadi. Nah, kita akan harus bisa sebagai ketua menguasai yang namanya organisasi gitu dia. Kita harus bisa jadi pemimpinnya misalnya, mengarahkan ya, itu dia. Nah, selanjutnya dikatakan juga sebagai suatu kesatuan yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, jadi organisasi itu muncul karena apa? Karena ada tujuan yang akan dicapai ya. Untuk apa kita membentuk suatu organisasi kalau misalnya kita tidak mempunyai tujuan? Nah, contoh sederhana organisasi misalnya perusahaan. Contohnya perusahaan itu dibentuk menjadi sebuah organisasi dengan tujuan untuk apa? Apa tujuan dibentuknya suatu organisasi di perusahaan? Iya, benar ya. Yuk, benar. Jadi itu adalah salah satu tujuan karena perusahaan itu termasuk organisasi atau enggak? Termasuk ya. Iya, jadi perusahaan itu adalah salah satu contoh organisasi. Nah, jadi dibentuk ini perusahaan pasti dia karena ada tujuannya. Nah, tujuannya tadi apa? Tujuan perusahaan tadi dibentuk adalah untuk memperoleh profit atau laba, ya, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya suatu perusahaan itu dibentuk, nggak mungkin mereka dibentuk hanya untuk rugi. Berarti itu bukan perusahaan, itu adalah tenaga sosial, ya, itu dia. Bukan perusahaan, ya, atau yayasan, itu dia. Yang hasil akhirnya bukan profit, itu dia. Nah, baru dikatakan di sini bahwa juga mempunyai batas-batas yang jelas sehingga organisasi dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Nah, jadi yang tadi ada dia yang namanya batas-batasnya ya. Jadi sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya. Nah, itulah kira-kira definisi atau lengkap dari organisasi ya, suatu kesatuan sosial. Maksudnya tadi suatu kesatuan sosial tadi apa? Nah, sosial itu kan bisa masyarakat, bisa lingkungan, bisa individu, ya, itu dia. Makanya dibilang satu kesatuan sosial. Ya, yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur. Nah, jadi interaksinya tadi adalah terstruktur atau teratur dia ya dengan cara tertentu. Jadi ada cara-cara mereka untuk mengatur organisasinya tadi. Nah, sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, jadi di organisasi itu ditentukanlah siapa apa tugasnya dan fungsi dia sebagai anggota dari sebuah organisasi. Ya, itu dia ya. Ada yang mau ditanya tentang definisi organisasi? Oke, jelas ya.
Oke, wis udah makin bertambah nih pesertanya. Berarti udah rajin-rajin berarti ini kelas ini apa ya untuk tutoringnya. Maksud saya untuk TTM ya. Kalau semester kemarin banyak mahasiswanya yang jarang mahasiswanya. Maksudnya bukan jarang, banyak yang eh, ya banyak yang absen. Tapi ini saya lihat banyak nih. Oke, semangat ya, ditingkatkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang pendekatan dalam teori organisasi. Nah, jadi dalam teori organisasi itu ada yang namanya pendekatannya ya. Jadi pendekatan organisasi itu ada 3 ya. Yang pertama ada dikatakan dengan pendekatan klasik atau yang juga sering disebut dengan teori Taylor ya. Oke, itu yang pertama. Baru yang kedua ada namanya pendekatan neoklasik ya. Baru yang ketiga ada namanya pendekatan modern ya. Ada 3 ya pendekatan dalam teori organisasi ya. Nah, sekarang kita mulai dengan pendekatan yang pertama. Dikatakan bahwa pendekatan klasik ya itu dikemukakan oleh siapa? Seorang ilmuwan ya, ilmuwan yang bernama Frederick Winslow Taylor ya, antara 1856 sampai 1915 lah dia ininya ya. Jadi apa yang menjadi rumusan dari si Taylor ini ya? Jadi si Taylor ini adalah siapa? Seorang pekerja ya yang berpengalaman di sebuah perusahaan di Amerika Serikat ya. Dia secara langsung menyangkut permasalahan organisasi. Jadi fokus dia itu adalah bagaimana dia meneliti ya tentang organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan tadi ya. Dari situ dia belajar bagaimana organisasi yang terjadi di perusahaan di tempat dia bekerja ya. Nah, jadi dia merumuskan permasalahannya berdasarkan apa? Berdasarkan pengalamannya sewaktu dia bekerja ya. Nah, jadi ketika dia bekerja, disitulah dianalisis dia bagaimana nanti teori organisasi itu di dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama dia mengatakan bahwa setiap jenis pekerjaan itu dapat dianalisis secara ilmiah. Nah, ini secara secara saintifik ya, saintifik dibilang dia ya. Nah, artinya apa? Di sini untuk menemukan cara terbaik dalam pelaksanaannya. Nah, jadi kenapa dikatakan secara ilmiah diteliti dialah untuk gunanya apa? Untuk menemukan cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan tadi. Nah, dia ini berarti kalau misalnya kita meneliti, biasanya kita membutuhkan waktu yang lama atau tidak? Nah, jadi dibutuhkan diteliti dialah selama dia bekerja di sana, kemudian disimpulkan dia dengan secara ilmiah tadi. Nah, hasilnya adalah dapatlah dia yang namanya metode kerja baku yang efisien ya. Jadi dia mengatakan bahwa setiap pekerjaan dapat dianalisis secara ilmiah ya. Nah, untuk menemukan cara terbaik dalam pelaksanaannya ya. Jadi digunakanlah berupa metode yang namanya apa? Metode kerja baku ya, yang paling efisien, yang mampu memberikan hasil yang maksimal. Nah, di sini metode kerja baku itu maksudnya adalah tadi untuk memberikan hasil yang maksimal. Nah, gunanya untuk apa kira-kira? Nah, jadi dibilang di sini bahwa gunanya untuk membuka kesempatan menetapkan pekerja paling sesuai untuk setiap pekerjaan. Nah, contohnya kalau misalnya kita menggunakan metode kerja baku tadi ya, untuk membuka kesempatan menetapkan pekerja yang paling sesuai untuk setiap jenis pekerjaannya. Misalnya nih, kalau keahlian kita misalnya di bidang, intinya di sini bahwa setiap karyawan itu ditempatkan berdasarkan keahliannya masing-masing. Nah, contohnya di perusahaan misalnya kalau dia seorang
ahli akuntansi misalnya. Nah, dia akan ditempatkan berdasarkan kemampuan dia, misalnya di bagian keuangan misalnya. Ya, accounting ya, itu dia. Makanya dikatakan bahwa ditempatkan atau menetapkan pekerja paling sesuai untuk setiap pekerjaannya. Ya. Nah, yang kedua adalah metode yang kedua adalah pekerja dirangsang dengan imbalan finansial yang memadai. Ya. Nah, jadi ketika misalnya kita bekerja, biarpun misalnya kita tidak terlalu menikmati, bukan kita bilang terlalu menikmati ya. Misalnya nih, ketika kita melamar suatu pekerjaan, sebenarnya itu bukan kualifikasi kita atau memang kita tidak terlalu cocok untuk jenis pekerjaan itu. Nah, tetapi ketika kita dikasih imbalan yang lebih atau misalnya ditawarin gaji yang lebih tinggi, kira-kira si karyawan tersebut akan berpikir dua kali untuk bagaimana menerima pekerjaan itu. Nah, itu dia maksudnya pekerja dirangsang dengan imbalan finansial yang lebih memadai ya. Nah, jadi metode kerja baku ini kira-kira cocok nggak dengan keinginan pekerja kalau misalnya eh, di pekerja dirancang dengan imbalan finansial yang memadai. Karena apa? Karena bersifat rasional dia kan. Ya kan, kalau kita bekerja misalnya, kalau kita misalnya dikasih dengan imbalan yang memadai, kira-kira teman-teman suka atau tidak? Ya, benar ya. Jadi makanya itulah hasil dari teori siapa tadi? Si teori dari si Taylor tadi ya. Dia yang pertama mengatakan ya bahwa setiap pekerjaan itu dapat dianalisis secara ilmiah ya. Baru karena dianalisis tadi secara ilmiah, kemudian dia menemukan cara untuk mendapatkan atau menemukan cara terbaik dalam pelaksanaannya. Akhirnya ditemukan dialah yaitu dengan cara metode kerja kerja baku yang efisien ya. Metode kerja baku yang efisien gunanya untuk apa? Untuk menetapkan pekerja paling sesuai dengan keahliannya ya. Jadi ditempatkanlah mereka atau dibuat bekerja di tempat yang paling sesuai, itu dia ya. Nah, yang kedua katanya adalah bahwa pekerja tadi dirancang atau dirangsang dengan imbalan finansial yang memadai ya, itu dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi selain si apa namanya si Tyler, ada juga beberapa teori yang mengatakan, nanti bisa dibaca di modulnya ya. Nah, ada misalnya nih si teori Fayol ada juga. Nah, jadi si Fayol itu adalah bagaimana? Si Fayol mengatakan bahwa pertama-tama harus berurusan dengan pertanyaan mengenai struktur organisasi. Jadi dia lebih ke struktur organisasinya ya. Baru yang selanjutnya ada juga teori Urwig and Gulick ya. Kalau dia si teori ini mengemukakan pengalaman manajerialnya lebih fokus pada prinsip-prinsip yang mempengaruhi pembagian kerja ya atau koordinasi ya. Jadi katanya bahwa si teori Urwig dan Gulick dia lebih atau lebih fokus terhadap pembagian kerja, koordinasi, menciptakan departemen meliputi tujuan, proses, personil, dan tempat. Bentar ya. Nah, yang selanjutnya juga selain teori si Fayol, teori Urwig, dan ada juga teori dari si Max Weber ya. Nah, kalau menurut si Max Weber bahwa dia mengatakan bahwa birokrasi merupakan bentuk organisasi yang paling efisien bila digunakan dalam organisasi yang kompleks sebagai tuntutan masyarakat modern. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara birokrasi, biasanya itu berbicara tentang apa? Biasanya itu lebih banyak di pemerintahan ya. Nah, ya itu dia ya. Jadi katanya bahwa bentuk organisasi yang paling efisien bila digunakan dalam organisasi. Jadi birokrasi itu misalnya ada urutannya ya. Itu dia. Itu kata si teori dari Max Weber ya. Nah,
Selanjutnya, ada yang mau ditanya dari sini bagaimana pendekatan klasik ini atau teori Taylor ini? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada yang mau ditanya. Nah, jadi tadi kan teori teori Taylor tadi kan mengatakan bahwa salah satu caranya tadi apa? Untuk keuntungannya tadi apa? Misalnya metode kerja baku tadi. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa keuntungan dari metode kerja baku. Nah, yang pertama dikatakan bahwa membuka kesempatan untuk menetapkan waktu baku bagi penyelesaian suatu tugas. Nah, ketika misalnya kita dikasih suatu pekerjaan oleh atasan kita, nah mereka bisa menentukan berapa lama waktu yang diperlukan atau berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Nah, itulah keuntungan dari metode kerja baku tadi yang ditemukan oleh si Taylor, ya. Nah, contohnya kalau kita bekerja dikasih atasan kita nih pekerjaan, misalnya si A, kerjakan ini. Nah, atasan kita akan menganalisis berapa lama dia bisa mengerjakan waktu itu, yaitu tadi dengan metode kerja baku. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa metode kerja baku tadi untuk mengetahui waktu baku yang diperlukan menyelesaikan pekerjaan. Sama ya, itu dia misalnya mengetahui waktu bakunya berapa ya. Kalau tadi baru yang selanjutnya dikatakan bahwa ya, jadi misalnya nih kalau untuk mengetahui waktu baku yang diperlukan menyelesaikan pekerjaan. Nah, misalnya jika seorang pekerja misalnya menggunakan metode kerja baku, maka akan diketahui tadi ya waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Nah, selanjutnya mengetahui jenis dan jumlah pekerja yang dibutuhkan. Ya, jadi ketika misalnya suatu pekerjaan itu atau ada misalnya suatu project, nah perusahaan mempunyai project nih, mereka akan menganalisis berapa banyak karyawan atau yang akan dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Ya, itu dia ya. Nah, sehingga dari pendekatan tadi dapatlah disimpulkan bahwa di sini dikatakan dapatlah equationnya ya atau rumusnya untuk mengetahui bagaimana metode kerja baku tadi. Diketahuilah bahwa organisasi itu adalah volume pekerjaan yang diselesaikan per kapasitas kerja baku. Ya, ini dia ya. Jadi organisasi itu adalah perbandingan dari volume pekerjaan yang perlu diselesaikan per kapasitas kerja baku. Itu dia. Ya. Contoh kebetulan nggak ada di modul kita. Tapi kalau misalnya ini nanti pasti diketahui kalau misalnya kita volume, misalnya pekerjaan, ini lebih ke pasti diketahui misalnya volume pekerjaannya misalnya 100 gitu ya. Di per kapasitas kerja baku itu kalau ditentukan kita tinggal membagikan aja. Ya, tapi ini pasti dalam bentuk angka. Ya, ini hanya rumusnya aja. Oke? Itu dia. Kalau misalnya ada soal yang pasti diketahui dia dalam bentuk angka, misalnya diketahui volume pekerjaan yang perlu diselesaikan sekian. Nah, dengan kapasitas kerja baku sekian, nah kita tinggal membagikan aja volume pekerjaan per kapasitas kerja baku, itu aja ya. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa teori Taylor tadi mengemukakan 4 prinsip saintifik dalam manajemen. Tadi kan si Taylor tadi dia adalah menganalisis secara ilmiah, kemudian ditemukan dialah 4 prinsip saintifik manajemennya. Nah, yang pertama dikatakan untuk menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu pengetahuan di setiap unsur kegiatan. Nah, biasanya yang melakukan ini siapa? Para peneliti ya. Jadi makanya tadi kan si Taylor tadi, tetapi dia sebenarnya langsung
bekerja di perusahaan. Nah, selain dia bekerja, dia juga menganalisis atau meneliti dengan ilmu pengetahuan tadi. Nah, jadi katanya bahwa inilah keuntungannya tadi atau prinsip scientific manajemennya tadi. Yang pertama adalah menghilangkan sistem coba-coba. Nah, jadi kalau misalnya kita nih membuat suatu produk. Nah, jadi kalau misalnya tanpa adanya ilmu pengetahuan hanya coba-coba, kalau misalnya dicampur A ke B apa hasilnya, nah dicoba-coba gitu kan, nanti bisa kita lihat hasilnya setelah kita coba gitu, tapi tanpa ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini menerapkan sistem, menghilangkan sistem coba-coba dan menerapkan metode ilmu pengetahuan. Nah, makanya biasanya kalau kita menerapkan ilmu pengetahuan, biasanya bagaimana keakuratannya pasti lebih pas dia ya. Makanya disarankan menggunakan apa? Jangan metode coba-coba, tapi pasti dia ya. Makanya harus melalui ilmu pengetahuan ya di setiap unsur kegiatannya. Nah, contohnya nih, kalau pemerintahan kita lagi membuat suatu kebijakan. Nah, biasanya orang itu membuat kebijakan coba-coba atau melalui research. Iya, pasti mereka research dulu kan. Kalau misalnya dicoba, bukan dicoba, tapi di research dulu. Kalau misalnya ini kita terapkan, bagaimana impact-nya ke depannya. Gitu dia ya. Kalau misalnya kita terapkan metode A, misalnya kebijakan A, impact-nya terhadap masyarakat bagaimana? Nah, dilakukanlah dulu survei misalnya nih. Dilakukan dulu research. Setelah disimpulkan, nah mereka akan menerapkannya, itu dia ya. Jadi tidak ada istilah coba-coba. Nah, pokoknya sebelum diterapkan harus dilakukan yang namanya tadi research dulu dia ya, berdasarkan apa? Metode ilmu pengetahuan. Ya, itu dia ya. Baru yang kedua, memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu. Selanjutnya memberikan latihan dan pendidikan kepada pekerja. Nah, ketika misalnya perusahaan merekrut suatu karyawan, nah dia biasanya akan memilih karyawan dengan posisi yang sesuai kualifikasi. Iya, atau misalnya ketika dibuat nih suatu lamaran pekerjaan, gunanya apa? Makanya dibuat di situ kualifikasi pendidikan, misalnya pendidikan minimal sarjana jurusan ini. Nah, di situ perusahaan secara tidak langsung mereka membutuhkan jenis karyawan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya dibilang di sini memilih pekerjaan terbaik untuk setiap tugas tertentu ya. Nah, setelah misalnya mereka direkrut atau diterima bekerja, maka diberikan yang namanya apa? Pelatihan dan pendidikan ya. Jadi makanya ketika misalnya ada yang namanya apa? Training. Itu dia. Nah, jadi training itu salah satu bentuk apa? Bentuk pelatihan dan iya, pendidikan kepada pekerja atau karyawan ya. Kalau misalnya kita nih, saya juga pernah bekerja misalnya di pabrik gitu kan, atau misalnya di iyalah di pabrik gitu. Jadi kita itu kan pasti yang ada namanya training dulu kan, di pelatihan dulu sebelum bagaimana? Iya, sebelum bekerja kita maksimal gitu ya. Dan gitu juga misalnya di level yang misalnya kalau di level manajemen di tingkat yang lebih tinggi, misalnya ketika mereka direkrut, mereka tidak langsung bekerja. Misalnya nih dia direkrut jadi manajer, dia nggak langsung dikasih kerjaan manajer gitu loh. Misalnya selama 6 bulan dia akan menjadi asisten, misalnya asisten manajer gitu. Dia tetap levelnya manajemen, tapi dia bekerja untuk apa? Untuk membantu pekerjaan manajer. Disitulah dia diberikan pelatihan dan pendidikan. Itu dia ya. Nah, yang selanjutnya dikatakan setiap petugas harus menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan di dalam menjalankan tugasnya. Itu tadi gunanya ya. Setelah misalnya dilakukan tadi pelatihan, pendidikan, dia harus bagaimana? Harus menerapkan tadi di mana? Di pekerjaannya, di mana dia bekerja ya. Jadi dalam menjalankan tugasnya ya, misalnya kita nih belajar, ada misalnya ilmu kita, ya ilmu kita itu yang diperlukan dalam pekerjaan tadi ya, otomatis itu yang harus kita
jalankan ya. Baru yang selanjutnya harus dijalin kerjasama yang baik antara pimpinan dengan pekerja. Nah, ini yang paling susah. Biasanya bagaimana kalau misalnya teman-teman bekerja misalnya nih, gimana nih komunikasinya antara atasan sama bawahan gitu loh. Nah, jadi biasanya ketika pengalaman saya dulu bekerja, nah kita itu harus menjalin yang namanya apa? Komunikasi yang baik antara atasan sama bawahannya. Iya, apalagi sekarang kan teknologi udah maju. Misalnya atasan kita ya tinggal mengasih informasi misalnya melalui WhatsApp, Line, atau Facebook Group gitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudah misalnya eh, pekerjaan tadi melalui apa? Yaitu tadi harus ada yang pokoknya itu adalah salah satu bentuk kerjasama antara pimpinan dan pekerja. Ya, itu dia. Ada mau ditanya di sini bagaimana prinsip si Taylor tadi mengumumkan 4 prinsip scientific manajemennya? Ada mau ditanya dari 4 ini? Oke ya, kita lanjut ya. Tapi dibilang sedikit lagi di sini, hal yang menarik dari si pendapat Taylor tadi adalah salah satunya bahwa mengenai posisi manajer tadi ya. Jadi manajer itu salah satu adalah atasan kita ya, atau pimpinan di dalam suatu perusahaan. Itu dia ya. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya dikatakan di sini bahwa apa pengaruh dari konsep Taylor tersebut terhadap organisasi. Nah, jadi setelah si Taylor tadi menerapkan mengemukakanlah pendapat dia tadi mengenai pendekatan klasik tadi dalam organisasi, kemudian dikatakan apa pengaruh konsep si Taylor tadi terhadap organisasi. Nah, yang pertama dikatakan di sini perlu keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang. Nah, ketika misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kita akan dikasih yang namanya apa? Tanggung jawab dan wewenang, ya. Nah, contohnya ketika kita misalnya seorang manajer, nah kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang manajer dan wewenang kita. Nah, wewenang maksudnya di sini adalah ketika misalnya kita dikasih jabatan, nah kita gunakan tidak wewenang yang tadi dengan baik atau tidak. Itu dia wewenang. Nah, jangan karena kita misalnya manajer, nah jadi kita suka-suka kita di dalam perusahaan gitu. Misalnya perekrutan karyawan, contohnya kita ambil dari keluarga kita gitu. Nah, nggak salah kalau misalnya keluarga yang diambil misalnya kompeten ya, atau ahli gitu, tidak masalah. Nah, jadi disinilah yang dinamakan bahwa harus ada keseimbangan antara tanggung jawab dan wewenang ya. Jadi misalnya tanggung jawab seorang manajer itu apa? Misalnya dia akan bisa mengkontrol atau mengawasi. Nah, selain dia punya tanggung jawab, pasti dia punya wewenang ya. Jadi wewenang tadi itu disalahgunakan dia atau tidak gitu ya. Ketika misalnya kita berkuasa, contohnya nih, teman-teman nih berkuasa, contohnya jadi pemimpin, dikasih tanggung jawab dan kemudian dikasih wewenang. Nah, kira-kira disalahgunakan nggak wewenang tadi atau tidak? Nah, itu kira-kira. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab dan wewenang. Itu dia ya. Yang kedua, adanya spesialisasi tugas ya, atau pemisahan tugas yang berbeda dari pengelompokan tugas yang sejenis. Nah, maksudnya seperti apa nih? Nah, jadi maksudnya adalah bahwa tugas tadi itu ada spesifiknya, misalnya dispesialisasikan, dan pemisahan tugas yang berbeda dan pengelompokan tugas yang sejenis. Nah, udah ada kelompok-kelompoknya. Misalnya tugas ini diselesaikan oleh kelompok A, tugas ini diselesaikan oleh kelompok B misalnya. Jadi udah ada spesialisasi tugas masing-masing. Baru dikatakan di sini pengelompokan tugas yang sejenis. Misalnya nih dalam pabrik misalnya, kalau ada yang bekerja, saya sih
bekerja di pabrik nggak tahu memangnya. Cuma misalnya nih, kalau misalnya bekerja di pabrik pasti beda bagian produksi, bagian penerimaan barang, bagian pengiriman, dan lain sebagainya. Itu yang namanya apa? Pengelompokan tugas yang iya, itu dia ya. Jadi nggak mungkin misalnya nih dicampur bagian penerimaan barang sama produksi. Nah, kira-kira cocok nggak misalnya nih di receiving atau penerimaan barang, di receiving atau di gudang. Tapi di situ juga misalnya untuk ini produksi. Misalnya contohnya nih pabrik makanan. Pabrik makanan itu kan harus higienis, harus bersih gitu kan. Nah, tetapi penerimaan barangnya di gudang misalnya, tapi produksinya juga di gudang. Kira-kira bagus atau enggak? Nah, kira-kira seperti itulah ininya ya. Jadi makanya dibilang pengelompokan tugas yang sejenis. Ketika misalnya menerima barang di sini, produksinya di sebelah sini dan lain sebagainya. Itu dia maksudnya ya. Baru yang ketiga, adanya penggunaan standar kerja ya. Jadi kalau misalnya standar kerja ini menyangkut apa nih kira-kira ini? Ya, menyangkut metode atau standar ya. Jadi bagaimana waktu yang digunakan untuk apa? Untuk bekerja tadi. Nah, ya atau mengontrol performance dari kerja karyawan. Nah, itu dia. Jadi ketika misalnya perusahaan itu berlangsung atau suatu perusahaan itu mereka mempunyai standar kerja masing-masing. Nah, setiap perusahaan itu mempunyai standar kerja yang berbeda-beda. Nah, mulai dari metode pekerjaannya, standarnya, waktu pekerjaannya, itu dia ya. Jadi, contohnya teman-teman aja yang bekerja pasti berbeda ya standar setiap perusahaan. Gajinya aja mungkin ada yang beda juga ya. Itu dia adalah salah satu contoh penggunaan standar. Bagaimana safety-nya atau keamanannya. Kira-kira kalau misalnya kita bekerja aman atau tidak? Itu dia ya. Yang selanjutnya dibilang adalah upah yang memadai tadi. Nah, ketika misalnya kita bekerja, kita membutuhkan apa? Pasti kita membutuhkan yang namanya uang, itu ya. Kita pasti menginginkan yang namanya uang atau upah, itu dia ya. Jadi bagaimana ketika misalnya kita bekerja, sesuai tidak upah yang kita terima dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini juga adalah salah satu konsep yang perlu dipertimbangkan ketika apa? Ketika misalnya kita bekerja. Makanya tadi itulah yang dianalisis atau di di research oleh si Taylor atau diteliti ya. Kita jadi jarang, jadi kurang, misalnya bilang teliti jadi research. Jadi jadi si Taylor tadi meneliti bahwa upah yang memadai ya. Jadi bagaimana ketika misalnya bekerja, karyawan ini digaji enggak dengan upah yang memadai, itu dia. Tapi kalau di Taiwan kayaknya upahnya memadai ya untuk setiap pekerjaan ya. Oh, oh iya, makanya kalau di negara kita kan masih ada biasanya kan, biarpun misalnya udah ya oke lah, nggak apa-apa misalnya beda setiap provinsi, misalnya UMR kalau kita di negara kita memakai UMR gitu kan. Nah, biarpun kenapa? Oh iya, 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 iya. Oke, iya, iya, iya. Kalau di sini iya saya tahu seperti itu. Iya, kalau untuk Taiwan memang iya udah distandarkan dari pemerintah, upah minimumnya udah pokoknya di bawah situ tidak boleh, ya kan? Nah, kalau kita kan di Indonesia kan masih ada tuh, biarpun misalnya pemerintah sudah mengasih tahu bahwa upah minimal sekian, biasanya kan masih ada juga perusahaan yang tidak mampu membayar. Nah, tetapi karena berhubung ya susahnya pekerjaan, ya mau tidak mau ada juga orang yang akan menerima, iya, daripada tidak bekerja bagaimana, ya kan? Nah, ya tidak masalah sih, tapi itu ada yang namanya upah yang memadai ya. Tapi kalau misalnya belum diupah sesuai dengan yang dibuat oleh pemerintah, itu berarti belum termasuk upah yang memadai. Ya, itu dia. Kalau untuk Taiwan, upahnya kan udah langsung diatur pemerintah. Setiap misalnya nih seluruh Taiwan ada upah minimumnya.
untuk jenis pekerjaan tertentu, misalnya kan udah dikasih tahu untuk pabrik sekian, untuk pekerjaan yang lain sekian sekian sekian, udah ada ininya estimasinya ya. Itu dia. Baru yang selanjutnya berfokus pada anatomi organisasi ya. Jadi fokusnya si Taylor tadi adalah bagaimana tentang tubuh organisasi tadi, itu dia ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu si pendekatan neoklasik atau sering juga disebut dengan pendekatan human relations ya. Human itu ya, bukan huma. Human relation ya. Nah, jadi ini menurut si Elton Mayo ya. Si Elton Mayo mengatakan bahwa prinsip dari pendekatan neoklasik tadi adalah apa? Di sini dikatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem sosial, ya. Kalau tadi si klasik dia lebih berfokus ke mana? Ke anatomi organisasi. Kalau si Elton Mayo ini dia lebih berfokus kepada sistem sosial tadi ya. Jadi dikatakan di sini bahwa sistem sosial itu adalah hubungan antara anggota dan merupakan interaksi sosial ya, itu dia. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa apa tadi, organisasi adalah suatu sistem sosial di mana antara para anggotanya merupakan interaksi sosial. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa interaksi sosial menyebabkan munculnya kelompok non-formal dalam organisasi. Nah, interaksi sosial itu tadi juga memiliki apa? Memiliki pola sendiri yang berlaku serta menjadi pegangan bagi seluruh anggota kelompok. Nah, jadi di dalam organisasi tadi, karena dia kan ini interaksinya lebih ke sosial, maka muncullah yang namanya norma ya, norma kelompok tersebut yang berpengaruh terhadap sikap maupun prestasi anggota kelompok. Nah, norma itu muncul biasanya karena apa? Karena itu muncul di organisasi sosial kita berada. Misalnya kalau di family kita, contohnya lah Indonesia, misalnya beda suku, beda budaya, beda culture ya. Ya enggak kira-kira? Karena kenapa? Karena sistem sosial kita berbeda ya. Misalnya di lingkungan di mana kita dilahirkan, itu salah satu contohnya yang paling nampak. Misalnya kalau kita lingkungan kita lahir di Jawa, misalnya ya otomatis interaksi sosial kita akan, maaf kita bukan rasis misalnya ya, jadi Jawa gitu ya kan. Iya, sesuai dengan di mana kita ditempatkan, iya lingkungan kita, itu salah satu contohnya. Baru yang selanjutnya dikatakan bahwa interaksi sosial antara anggota perlu diarahkan agar pengaruhnya bersifat positif ya. Nah, ketika misalnya ada suatu organisasi dalam interaksi sosial tadi, kita harus diarahkan bagaimana untuk sifatnya bersifat positif ya. Jadi interaksi sosial antar anggota organisasi perlu diarahkan agar pengaruhnya positif bagi prestasi individu maupun kelompok ya, itu dia. Jadi ketika kita misalnya ada suatu organisasi kita itu pengennya arahnya pasti bersifat positif ya. Ya enggak kira-kira? Mana ada organisasi misalnya nih, dibentuk suatu organisasi, tapi arahnya ke negatif gitu. Ada enggak kira-kira organisasi yang tahu seperti itu? Iya, itu bukan organisasi. Kalau udah yang namanya kejahatan, ya itu lebih ke individual. Ya, itu dia ya, itu kelompok. Ya sih, cuma itu nggak dinamakan organisasi. Kalau organisasi itu kan jelas dia ada pemimpinnya, ada ininya, dia didaftarkan atau misalnya orang tahu gitu loh. Ada wadahnya. Kalau kalau yang tadi organisasi kejahatan tadi kan itu mereka kan tidak menunjukkan diri mereka kalau mereka itu organisasi, tapi misalnya ini kriminal, nggak ada. Ya, itu dia. Nah, karena itulah diperlukan yang namanya apa? Saluran komunikasi yang efektif yang memudahkan untuk mengarahkan interaksi sosial antara anggota organisasi demi peningkatan prestasi tadi ya. Jadi untuk mencapai ini katanya dia akan
diperlukan adalah saluran komunikasi atau diperlukanlah komunikasi yang efektif dan baik, itu dia ya, untuk mengarahkan interaksi sosial antar anggota organisasi demi peningkatan prestasi tadi, itu dia ya. Oke, itu dia tentang pendekatan neoklasik ya, pendekatan neoklasik. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang apa nih? Selanjutnya masih ada nih. Jadi si pendekatan neoklasik tadi itu apa fokusnya? Nah, jadi fokusnya atau tujuannya dari pendekatan neoklasik adalah aspek hubungan antara manusia di dalam organisasi. Jadi dia lebih kepada aspek sosialnya. Kalau tadi teori klasik adalah lebih ke anatomi. Iya, anatomi tadi lebih ke fisiknya dia. Ya misalnya ketika kita bekerja pengennya dikasih gaji yang besar. Nah, jadi kita dirancang kalau misalnya ketika kita dikasih gaji yang besar, otomatis kita akan semangat. Iya, semangat bekerja gitu dia ya. Oke, kalau ini enggak, kalau si di teori neoklasik ini dia adalah berfokus kepada aspek sosialnya. Nah, tetapi selain itu ada juga yang menjadi kelemahan dari pendekatan neoklasik. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan neoklasik kurang memperhatikan struktur pembagian tugas ya, tanggung jawab maupun wewenang dalam organisasi. Nah, itu dia ya. Jadi kurang katanya dalam struktur pembagian tugas, tanggung jawab maupun wewenang dalam organisasi. Itu dia ya. Nah, selanjutnya masuklah kita ke pendekatan yang ketiga, itu adalah pendekatan apa? Pendekatan modern ya. Nah, pendekatan modern ini dikemukakan oleh siapa? John Woodward ya. Si John Woodward ini mengemukakanlah pendapatnya tentang pendekatan modern ya. Kalau tadi misalnya pendekatan klasik tadi dia kan memperhatikan atau memfokuskan kepada anatomi organisasi. Kalau tadi si organisasi neoklasik dia memperhatikan kepada aspek sosial. Nah, ya sedangkan kalau di apa namanya ini? Kalau untuk teori organisasi modern ini atau pendekatan modern ini, namanya kalau udah modern berarti dia ruang lingkupnya bagaimana? Nah, di sini dikatakanlah udah mengadopsi yang namanya apa? Teknologi ya. Jadi ketika misalnya kita bekerja udah diadopsi yang namanya teknologi. Apa gunanya? Adalah teknologi berpengaruh terhadap bentuk organisasi perusahaan. Nah, ketika misalnya di perusahaan itu kalau dulu misalnya nih kita bekerja belum ada komputer misalnya nih, bagaimana dulu perusahaan bekerja sebelum ada komputer? Nah, misalnya untuk menjumpai atasan harus pergi secara langsung, misalnya membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau sekarang kan enggak, tinggal telepon misalnya, udah tersedia telepon, tinggal email, nah tinggal WhatsApp, tinggal line gitu. Itu salah satu apa? Contoh teknologi yang berpengaruh terhadap bentuk organisasi perusahaan ya. Jadi udah diadopsi yang namanya teknologi. Nah, selain itu yang kedua adalah pengelolaan organisasi harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan ya. Tergantung atau beradaptasi dengan apa? Dengan suatu lingkungan itu maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Mana nih? Nah, jadi biasanya seperti ini. Kalau misalnya kita bekerja atau organisasi itu misalnya kan dikatakan bahwa pengelolaan organisasi harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan atau tergantung beradaptasi dengan situasi lingkungan. Nah, jadi harus diingat bahwa jarang organisasi yang mempengaruhi lingkungan, ya, tetapi lingkungan mempengaruhi organisasi. Itu yang perlu diingat ya. Jadi organisasi itu harus beradaptasi sesuai dengan lingkungan. Contohnya apa? Contohnya masyarakat. Apa yang jadi lingkungan di sini dia tidak hanya dalam bentuk lingkungan fisik. Nah, contoh lingkungan di sini adalah bisa berupa bentuk apa? Pemerintahan,
peraturan, apalagi masyarakat, pemerintah bisa, masyarakat bisa, kebijakan juga bisa. Nah, peraturan pemerintah juga bisa. Apalagi selain itu, kompetitor termasuk tidak. Nah, misalnya kalau kita membuka misalnya suatu usaha, kalau misalnya kompetitor kita banyak di situ, nggak mungkin kita membuka usaha yang sama-sama kompetitor. Ya, itu dia. Itu adalah salah satu bentuk di mana lingkungan mempengaruhi organisasi. Itu dia ya. Baru yang selanjutnya adalah pendekatan modern tergantung atau sebelum juga disebut bahwa pendekatan modern itu adalah pendekatan ketergantungan atau sering juga disebut dengan kontingensi ya. Itu dia. Jadi kalau modern ini namanya sudah modern berarti tidak bisa dipaksakan lagi ya. Kalau misalnya dulu kan sebelum ada modern atau sebelum teori ini dikemukakan tadi kayak si teori si Taylor tadi atau neoklasik tadi, mereka tidak mengadopsi teknologi, mereka belum tahu tentang ini ya, itu dia bedanya. Nah, ada yang mau ditanya dengan metode metode pendekatan modern atau metode dari ketiga metode itu, ada yang mau ditanya nggak? Itu bahasa Inggrisnya aja. Jadi maksudnya sering juga disebut dengan pendekatan modern atau ketergantungan atau kontingensi ya. Itu dia ya. Iya, jadi jadi di sini organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, bukan bukan lingkungan yang dipengaruhi oleh organisasi. Ya, jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Jadi yang mempengaruhi adalah lingkungan, diingat. Jadi lingkungan mempengaruhi organisasi. Jangan bukan organisasi yang mempengaruhi lingkungan. Nah, yang beradaptasi itu siapa? Yang beradaptasi adalah organisasi terhadap lingkungan, ya. Itu dia. Oke, jadi selanjutnya di sini dikatakan apa perbedaan mendasar pendekatan modern. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan modern tadi adalah memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka. Artinya bahwa suatu organisasi itu merupakan bagian dari lingkungannya tadi. Ya, makanya tadi organisasi itu dikatakan dia harus beradaptasi. Makanya dibilang di sini bahwa organisasi bagian dari lingkungan ya. Jadi bahwa pendekatan modern memandang bahwa organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka ya. Artinya organisasi adalah bagian dari lingkungannya. Itu dia. Baru selanjutnya dikatakan bahwa keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan penyesuaian organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya di mana organisasi tersebut berada ya. Itu dia. Jadi makanya tadi balik lagi ke awal tadi. Makanya tadi organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, itu perlu diingat ya. Jadi itulah intinya dari perbedaan mendasar pendekatan modern. Ya, dia dipengaruhi oleh lingkungan ya. Ya, jadi makanya dibilang keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan penyesuaian organisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya di mana organisasi berada. Ketika misalnya kita membuat suatu perusahaan di lingkungan misalnya komplek A ya, mereka harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Contohnya tadi mulai dari peraturannya, mulai dari kebijakan di daerah tersebut atau bagaimana peraturannya ya. Jadi perusahaan harus bisa beradaptasi. Itu dia ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini dari bagian pertama atau definisi organisasi tadi dapatlah disimpulkan bahwa apa tadi, bahwa ada 3 teori organisasi yang berkembang ya. Yang pertama tadi ada namanya apa? Teori pendekatan klasik ya. Jadi teori pendekatan klasik tadi bagaimana? Adalah memperkenalkan cara membagi kegiatan kepada
anggota organisasi sehingga setiap orang mendapat beban kerja yang merata ya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, makanya tadi dikatakan ada yang namanya apa tadi? Teori organisasi tadi, ada yang namanya metode kerja baku tadi ya. Jadi kita dibuat bekerja sesuai apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, baru yang selanjutnya yang kedua adalah tadi apa? Pendekatan neoklasik ya, bahwa dikatakan bahwa iklim organisasi juga perlu dijaga agar selain ditugasi beban kerja yang merata sesuai dengan kapasitasnya ya, anggota organisasi juga bisa bekerja dengan nyaman ya. Karena apa? Karena pendekatan neoklasik tadi lebih kepada apa? Sosial ya. Jadi lebih mementingkan kepada apa? Perasaan kita. Contohnya, perasaan itu termasuk sosial enggak? Iya, itu dia ya. Nah, yang terakhir adalah inilah yang terakhir adalah pendekatan modern ya, menemukan bahwa setelah beban kerja tadi terdistribusi dengan baik dengan suasana kerja yang nyaman. Nah, suasana kerja yang nyaman tadi adalah bagian dari sosial tadi ya. Nah, organisasi juga perlu mengadopsi yang namanya apa? Teknologi atau perlu menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, untuk saat ini kita kan sudah berada di era teknologi, maka itulah yang salah satu contohnya penyesuaian organisasi terhadap apa? Terhadap lingkungan. Ya, itu dia. Jadi ketika misalnya kita bekerja, nah, itu adalah sekarang kita nih, misalnya perusahaan atau organisasi menggunakan teknologi. Nah, teknologi tadi adalah salah satu lingkungan ya, itu dia. Makanya kita harus perlu yang namanya apa? Beradaptasi terhadap lingkungan ya, itu dia. Ada mau ditanya sampai sini? Udah jelas ya? Oke, bentar ya, saya mau ke kamar kecil sebentar aja. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar bagian yang kedua, outline yang kedua adalah acuan dalam pembahasan teori organisasi. Nah, dikatakan di sini bahwa dalam hubungannya dengan lingkungan, tampak bahwa organisasi mengambil input dari lingkungannya, melakukan proses transformasi, yaitu mengubah input menjadi output ya, dan mengeluarkan output tersebut kepada lingkungan di luar organisasi ya, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa pertama adalah lingkungan ya. Jadi lingkungan itu adalah outputnya ya. Jadi termasuklah di sini apa? Di lingkungan ini output tadi. Ayo, ada nggak yang tahu apa ini outputnya? Nah, output tadi berupa misalnya lingkungan tadi apa? Yaitu misalnya masyarakat, pemerintah, peraturan, apa lagi? Politik, hukum juga termasuk ya. Itu adalah salah satu contoh lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Nah, setelah
Ya, nah, jadi lingkungan tadi itu adalah termasuk output ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang barang, nah barang itu tadi, kalau misalnya nih, kan kalian kan orang manajemen nih, manajemen ya, atau akuntansi. Oke, oke, manajemen ya. Nah, jadi berbicara kita sedikit tentang proses produksi ini kayak hampir sama dengan namanya proses produksi. Nah, kalau di proses produksi misalnya kita memasukkan input menjadi output ya, itu dia tapi kalau di sini output menjadi input katanya, ya kan? Nah, jadi hampir sama ya, cuma ininya yang terbalik. Nah, kalau misalnya di dalam proses produksi kita masukkan input menjadi output. Input tadi misalnya apa? Barang yang belum jadi menjadi barang jadi ya. Barang jadi tadi adalah output ya. Jadi sebelum output apa yang ditambah di sana? Nih nilainya ya. Jadi ditambah nilainya misalnya dalam bentuk misalnya nilai bentuknya ditambah. Nah, sehingga atau diubah ya sehingga itulah yang dinamakan tadi outputnya atau barang tadi. Nah, kalau di sini lingkungan kita adalah tadi output ya. Apa itu yang termasuk masyarakat, pemerintah tadi, kebijakannya dan lain sebagainya. Nah, diproseslah dinamakan di sini ada namanya di sini apa? Bisa nggak nampak? Nah, ntar ya. Gimana nih buat buat ininya ya? Oke, oh ini. Nampak nggak? Ntar ya, saya buat ini dulu. Aduh, nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini tadi output tadi dimasukkanlah sehingga terjadi yang namanya apa? Proses transformasi ya. Transformasi itu apa? Perubahan ya, ditransform. Kalau ada misalnya kita dengar kata transform berarti dia diubah ya, ditransformasi untuk mengubah input menjadi output ya. Nah, ini sebenarnya terbaliknya ini bukan bukan output di depan tapi input ya. Ini salah ini gambarnya ya. Oke, inputnya pertama, kok output pula jadi input. Bener nggak? Iya, bener. Iya, di modul iya di modulnya memang salah kan gambarnya kan? Gambarnya yang kayaknya salah kan? Nah, jadi inputnya menjadi out. Iya, iya, iya. Makanya saya bilang itu salah ya. Jadi harus input dulu baru output. Ini salah nih, saya kurang perhatikan tadi. Aturan diubah ini. Memang memang tadi saya screenshot dari modulnya, tapi apa ya nggak apa-apa. Jadi yang dimasukkan tadi adalah input ya, namanya input berarti itu yang dimasukkan ya. Kalau output itu berarti yang keluar ya. Jadi output itu adalah hasilnya ya, input itu adalah sebelum ya atau diproses dulu. Nah, dikatakan di sini bahwa mengubah input menjadi output ya dan mengeluarkan output tadi kepada lingkungan di luar organisasi. Ya, ini kebalik ya gambarnya ya. Input dulu baru output ya. Oke, biar jangan salah ya. Nah, selanjutnya inilah apa contoh denah organisasi sebagai prosesnya tadi ya. Bagaimana tadi input menjadi outputnya atau bagaimana tadi lingkungannya mempengaruhi organisasi ya. Itu dia. Nah, kemudian dalam acuan pembahasan atau teori organisasi ada yang dinamakan dengan dimensi organisasi ya. Jadi dimensi organisasi adalah apa? Digunakan untuk menganalisis karakteristik suatu organisasi. Nah, ini digunakanlah dimensi ini ya untuk menganalisis karakteristik suatu organisasi ya. Nah, jadi ada dua jenis dimensi organisasi. Yang pertama tadi ada namanya dimensi
struktural, dan yang kedua ada namanya dimensi kontekstual ya. Diingat ya, misalnya kalau nanti mana tahu ada ujiannya dua jenis dimensi organisasi. Nah, harus diingat yang pertama terstruktural dan yang kedua terkontekstual. Ya, itu dia, diingat ya. Oke. Nah, yang pertama dikatakan bahwa dimensi struktural. Nah, di sini. Nah, yang pertama adalah dimensi struktural itu menggambarkan karakteristik internal organisasi. Nah, jadi dalam dimensi struktural itu dia menjelaskan bagaimana organisasi di dalam atau organisasi di dalam dalaman maksudnya maksudnya bukan maksudnya internal organisasi. Jadi bagaimana organisasi di dalam perusahaan tersebut, kita contohkanlah misalnya perusahaan ya. Jadi dalam dimensi struktural itu yang digambarkan itu tadi adalah internal organisasinya ya, atau apa yang menyangkut di dalam internal suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu ada namanya formalisasi ya. Jadi dalam formalisasi menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi yang sebenarnya menggambarkan corak dari perilaku dan kegiatan organisasi. Nah, artinya bahwa jadi dalam formalisasi kan kalau misalnya kita nih pergi nih atau mau mengurus sesuatu, biasanya kita memakai apa? Dokumen tertulis ya di dalam organisasi. Siapa yang mengeluarkan ini? Misalnya pasti ada contoh stempelnya, tanda tangan siapa yang mengesahkan. Nah, itu adalah salah satu contoh apa? Formalisasi. Contohnya kalau kita mau membutuhkan dokumen ya, kalau misalnya tidak ada tanda tangan atau tidak ada misalnya orang yang berwenang untuk mensahkan itu tidak akan dikatakan apa formal ya, itu dia. Nah, baru yang kedua itu adalah tadi formal tadi itu menggambarkan apa, corak dan perilaku dari kegiatan suatu organisasi ya, itu dia. Nah, yang udah semua nggak dapat modul, aku mau tanya dulu, kenapa bisa itu kira-kira? Oh gitu ya. Tapi ada kan di ini, saya juga tadi nengoknya dari ini kok, iya, maksudnya saya lihat RBVUT kok tadi ininya untuk buat apa? Untuk buat PPT-nya saya juga nggak ada modul. Saya hanya tengok dari modulnya yang online UT karena saya nggak karena nggak dikasih. Kok nggak? Emang nggak dikasih ya? Kan pakai mahasiswa kan, NIM mahasiswa kan? Cobalah ditanya dulu sama ini. Biar di kan, tapi ada kok di ini, di nanti saya kirim deh linknya. Kalau untuk ininya udah dia nggak mesti masuk ke RBVUT-nya, tapi ada kok di slide-nya. Oh, bukan di share deh di UT-nya gitu. Oke ya. Saya juga pakai itu. Nah, yang selanjutnya, dimensi struktural yang kedua adalah spesialisasi. Nah, kalau di spesialisasi adalah menunjukkan derajat pembagian kerja sama yang dijelaskan di awal tadi ya, atau tugas dalam organisasi. Nah, ketika misalnya kita bekerja atau aktif di satu organisasi, nah kita siapa ini? Oke. Jadi kita ditunjukkanlah atau kita tahu siapa yang bekerja atau yang dikasih wewenang terhadap tugas tersebut. Nah, itu dia namanya spesialisasi ya. Itu dia, misalnya kalau saya bekerja di bagian HRD misalnya, Human Research Development, berarti spesialisasi saya adalah bagian perekrutan karyawan, apa kesejahteraan karyawan, hubungan perusahaan dengan pemerintah, itu dia ada spesialisasinya. Nah, ketika misalnya saya ditempatkan sebagai kepala gudang misalnya nih, berarti saya akan berhubungan dengan siapa? Misalnya saya berhubungan dengan supplier, apalagi biasanya yang berhubungan dengan penerimaan barang, berhubungan dengan pengiriman barang, itu dia ya, atau supplier gitu dia. Itu salah contoh
apa spesialisasi ya. Baru yang selanjutnya ada namanya apa? Standarisasi ya. Nah, standarisasi maksudnya di sini adalah menggambarkan derajat kesamaan atau cara atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, jadi kan setiap organisasi tadi dia ada yang namanya standarisasinya, atau setiap organisasi tadi mempunyai standarisasi masing-masing. Gunanya untuk apa? Nah, jadi di sini dia menggunakan prosedur dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tidak boleh suka-suka kita. Misalnya kalau udah peraturannya, misalnya setiap bekerja harus menggunakan misalnya peralatan lengkap, safety lengkap gitu kan. Itu memang udah standarisasi dari perusahaan. Nah, itu gunanya untuk apa? Kira-kira untuk safety ya, untuk misalnya keselamatan karyawan tersebut. Misalnya kalau terjadi kecelakaan berarti meminimalisasi yang namanya apa? Apa misalnya kalau misalnya udah ada standarisasinya misalnya untuk safety. Nah, itu untuk meminimalisasi apa memperkecil yang namanya ya kecelakaan ya, itu dia. Makanya ada standarisasinya. Nah, ketika misalnya kita melanggarnya, ya kita akan menerima konsekuensinya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya nih di bagian produksi, nah udah ada misalnya standar masing-masing ketika produk A dicampur dengan produk B dengan misalnya dengan takaran dibuat takarannya sekian sekian sekian. Nah, ketika misalnya kita mengubahnya pasti akan berbeda hasilnya dan rasanya. Contohnya makanan. Pernah nggak kalian dengar? Bukan pernah dengar. Misalnya contohnya KFC. Nah, dimanapun KFC kalau kita di Indonesia pasti apa rasanya sama tuh enggak? Misalnya kita beli KFC nih di Jakarta misalnya nih. Kemudian kita pernah makan KFC di Bandung. Itu kira-kira itu adalah salah satu contoh standarisasi. Kenapa? Karena mereka udah dibuat standarisasinya, ada takarannya. Nah, ketika mereka mengubahnya, maka rasanya akan berbeda. Makanya dibilang tadi ada yang namanya standarisasi ya. Itu dia. Kenapa? Nggak jelas ya? Halo? Jelas ya? Terdengar nggak suaranya? Putus-putus ya, tapi kalian terdengar kok jelas. Waduh, kenapa nih? Ntar ya. Udah jelas suaranya. Cuma bawa yang enggak ada apa? Oh, udah terdengar ya? Iya, iya ya. Kalau misalnya internetnya dimatikan sebentar, itu nanti hilang nggak apa enggak semua ya? Harus login lagi ya? Kalau misalnya saya matikan dulu internetnya, kemudian harus login lagi ya? Atau gimana nih? Hilang ya? Udah, udah. Sudah saya rekam dari awal. Kalau misalnya login ulang lagi, masih bisa nggak? Oke, bentar ya. Oke.
Oke, kita login dulu ya. Oke, udah jelas ya.